Syari'atan ila takatsuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuji bi kasratil itba'i. Ini orang yang ketiga tadi belajar ilmu itu padahal dirinya udah dikuasai sama setan. Nah, kalau sudah dikuasai sama setan ini yang berbahaya. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, lalu ia jadikan fattakhadha ilmahu, dia jadikan akan ilmunya tadi itu sebagai perantaraan ila takatsuri bil mali, sebagai alat untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak hal. Ilmunya digunakan cari duit. Sedikit dikasih sama Allah kebisaan untuk ngobatin orang, lalu datang orang minta tolong, apa mau berobat, ya bayar dulu 2,5 juta. Nah ini kayak Gus Jadab itu yang lagi viral. Padahal ilmu itu pemberian siapa? Allah. Orang mau belajar sama dia, Ustaz, biar dia kan bisa Al-Quran, ini ajarin ulun Quran. Oh boleh, tapi satu huruf 10.000. Emak berapa huruf kita belajar? Allah kasih ilmu sama kamu, kau jual sama orang. Ini dikuasai setan ini, Ustaz, setan ini. Ini kalau ketemu sama begini nih, baca depannya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini orang yang sudah dikuasai setan. Dari atan ila takatsuri bil mali, ilmunya digunakan untuk memperkaya di. Ustaz bisa ceramah? Bisa. Ustaz boleh saya undang untuk maulid? Boleh. Di mana? Masjid atau musola? Boleh. Berapa kau mau bayar? Nah, siapa yang ngasih ilmu lalu kau jual agama? Ini untuk orang-orang yang seperti ini, udah dikuasain setan. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah ya, dijauhkan dari yang demikian ini. Wa tafakhuri bil jahi, dan ilmu yang dia miliki itu dia gunakan untuk bermegah-megahan dengan bil jahi, dengan apa? Kepangkatan. Megah-megahan dengan pangkat dan kemewahan. Jah, hubbul jah, senang dengan yang mewah-mewah, yang dipuji-puji orang itu. Wa ta'azzuji bi kasratil ittiba, dan menjadikan dia dengan ilmunya tadi supaya mulia, bi kasratil ittiba, dengan banyaknya pengikut. Oh, ya, orang pengikut so. Lalu dia bangga-bangga dengan pengikutnya. Ini bungol. Dia sedang dikuasai oleh setan. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhala raja'i. Ia masuk dalam ilmunya itu kepada kulla madkhalin, setiap tempat, raja'a, dengan harapan ayat dia minat dunia, dengan harapan bahwa dia dapat memenuhi daripada keperluan dunia. Dia datang ke tempat ini, datang nemuin sultan, dapat menemui orang-orang kaya, dengan pangkat ilmunya tadi itu supaya dia mendapatkan harta, supaya dia mendapatkan kekayaan. Dia jual ilmunya tadi. Wa tarahu, akan keperluannya. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi, dan ia beserta yang demikian itu yudmiru fi nafsihi, menyimpan di dalam hatinya annahu indallahi bimakanatin, yaitu dalam hatinya merasa bahwa orang tadi ini punya makom di sisi Allah. Kisahnya itu, dia merasa bahwa dirinya itu mulia di sisi Allah. Dan siapa? Sehingga ini ada wali, ini repot. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah, padahal buruk hatinya tadi. Ditambah lagi dia merasa punya keistimewaan di sisi Allah, seakan-akan Allah memuliakan dia. Nanti kalau tidak percaya, coba lihat, anak punya pengikut. Itu artinya Allah memuliakan. Iblis lebih banyak pengikut. Ya, hati-hatilah, bersihkan hati kita dari menuntut ilmu yang tujuannya demikian, tujuan yang sangat hina dan rendah yang seperti ini. Malah dia merasa mengaku punya kedudukan di sisi Allah. Akhirnya apa? Melihat orang-orang yang lain. Siapa? Hati-hati. Guru-guru kami mengatakan barang siapa orang yang mengaku-ngaku punya makom,
punya kedudukan di sisi Allah, maka sesungguhnya orang tersebut tidak punya kedudukan sedikit pun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang yang betul-betul memiliki ilmu dan mendahulukan adab daripada ilmunya. Al-adab fawqal ilm. Adab, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Rendahkan dirimu, maka Allah angkat akan derajatmu. Rendahkan hatimu, Allah angkat kemuliaanmu dimanapun. Orang itu nggak bakalan ente bisa baca Quran atau tidak. Orang itu nggak bakalan tanya ente bisa bahasa Arab atau tidak, kau ngerti hukum nahwu atau tidak. Tapi yang paling nampak adalah akhlaknya. Makanya kemudian awalul ilmul hal. Yang paling utama daripada ilmu itu adalah ilmu adab. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada seorang ulama, adab kita kepada guru-guru kita, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada sesama, adab kita kepada alam. Ini tidak usah ditanya, didelok wae ngerti wong. Gini apa? Kalau ilmu nanti bisa Quran yo ditekoi sampeyan iso maca Quran apa boten coba waca nah luput-luput. Ente ngerti bahasa Arab dijak ngomong lagi paham, tapi lek urusan akhlak ndak usah ditanya ditelok teko atuh ngerti oh iki kurang akhlak. Makanya orang-orang itu dahulukan akhlak daripada ilmu. Ilmu itu kata guru-guru kami, ilmu itu dengan akhlak itu seperti garam dan tepung saat membuat kue. Jelas ini? Tepung sama garam. Kalau bikin kue itu banyak yang mana? Banyak garamnya kan banyak tepungnya? Bagaimana Bu? Kalau misalnya bikin kue ibu-ibu, garamnya 1 kilo, tepungnya 2 sendok. Jadi apa ya? Oh iya tidak tadi apa? Tapi garamnya 1 kilo, dan 2 sendok tepungnya tadi apa? Tidak tadi apa? Tapi misalnya garamnya 2 sendok, tepungnya 1 kilo, mungkin bisa jadi wadah. Paling tidak lah roti uyel-uyel lah. Coba iso dipangan lah, karena banyak tepung. Kira-kira jelas nggih. Nah, kedudukan ilmu dan akhlak ya koyo ngono. Ilmunya 2 sendok ndak apa-apa, tapi akhlaknya 2 kilo. Jangan yang ilmunya 2 kilo, akhlaknya 2 sendok. Hancur namamu di tengah masyarakat. Curi ilmu, curi mondok suwe tapi kok koyo ngono. Hancur. Ilmunya rusak, gurunya kena, pondoknya kena. Semuanya kena gara-gara tapi akhlaknya baik. Orang bilang, pondok di mana itu? Padahal ndak alim loh, tapi akhlaknya dipuji sama orang. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya, insyaallah. Karena memang itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk menyempurnakan akhlak.